Wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Waalaikumsalam, pagi Bu. Bagaimana, Pagi Bu. bagaimana kabarnya hari ini? Sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Puasanya lancar, Nak? Lancar Bu. Alhamdulillah. Semoga bertahan sampai berbuka nanti ya, Nak. Ya, baiklah. Untuk sekarang kita sebelum mulai belajar, kita baca doa terlebih dahulu ya. Ketua, mohon dipimpin doanya dulu, Nak. Ya Bu. Okelah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membacakan salam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, terima kasih Ketua. Selanjutnya kita akan mulai pembelajaran kita pada tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Tujuannya pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, keluar slide-nya, Kak. Ada Bu. Nah, untuk sekarang tujuan pembelajaran kita yaitu siswa ibu mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. Yang kedua, siswa ibu juga dapat membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Yang ketiga, dengan diskusi pemecahan masalah, siswa dapat melakukan identifikasi masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Yang keempat, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Nah, coba perhatikan gambar ini. Gambar apa ini? Bisa lihat anak ibu? Padi Bu. Padi, ya benar. Nah, coba anak ibu lihat padi. Apa yang terbayang dalam pikiran ibu tentang rumpun padi ini? Coba tulis di bukunya masing-masing. Sudah anak ibu? Sudah Bu. Apa yang terbayang dalam pikiran anak ibu kalau kita melihat rumpun padi ini? Oh, makanan manusia Bu. Ya, benar. Apa lagi? Coba, Lydia, apa yang terpikir dalam pikirannya tentang rumpun padi? Ya Bu. Apa, Nak? Apa pertanyaan Ibu Bu? Kalau lihat rumpun padi ini, apa yang terbayang dalam pikirannya? Beras. Ya, beras. Apa lagi? Siapa yang bisa lagi? Vegetasi Bu. Ya, juga boleh. Apa lagi? Tumbuh di sawah, ya. Biji-bijian Bu. Ya, benar. Dah, setelah ini kita buat pertanyaan, kumpulkan pemikiran tadi, buat sebuah pertanyaan sesuai dengan yang ada di tulisan tadi. Sudah ditulis di bukunya tadi? Buat pertanyaan yang jawabannya yang ada di buku tadi. Itu tugasnya hari ini yang tentang ini ya, Nak. Ya Bu. Ya, selanjutnya untuk kalau kita memakai pertanyaan berarti mengenai tentang wawancara. Siapa yang pernah melihat wawancara? Nah, ada di TV Bu. Ya, coba. Siapa yang tahu apa itu wawancara? Tanya jawab Bu. Ya, tanya jawab. Ya, benar, tanya jawab. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Selanjutnya, pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara dengan menyebutkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Kemudian, narasumber adalah orang yang diwawancarai dan memberikan informasi sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Apa yang kita lakukan sebelum wawancara? Yang pertama, kita tentukan topiknya dulu ya, Nak. Setelah menentukan topik, kita buat daftar pertanyaan. Tadi kita sudah belajar tentang cara membuat pertanyaan. Bisa? Bisa, anak ibu? Kemudian kita tentukan narasumber yang akan kita wawancara. Selanjutnya, saat melakukan wawancara, kita mulai pembicaraan dengan sapaan yang ramah dan perkenalan diri. Yang kedua, ajukanlah pertanyaan dengan jelas dan menggunakan bahasa yang santun. Yang ketiga, catatlah jawaban yang dijelaskan oleh narasumber. Yang keempat, akhirilah wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan.
Kemudian, hal yang perlu diperhatikan saat wawancara, yang pertama, pertanyaan diajukan sebaiknya memakai kalimat efektif dan mudah dipahami. Yang kedua, penampilan dan sikap saat melakukan wawancara harus santun. Yang ketiga, tidak menyela narasumber saat memberikan penjelasan. Kemudian, anak ibu udah sesuai dengan kelompok kemarin duduknya. Udah, anak ibu? Udah. Kemudian, coba baca teks yang ibu berikan ini. Udah dibaca, nak? Dah, coba kelompok 1, Maestri Linda, coba jelaskan tahap pertumbuhan padi. Coba kelompok Maestri Linda untuk mempresentasikan pertumbuhan padi. Taburkan benih dulu, Bu. Ya. Kemudian baru ditanam, Bu. Kemudian disiangi paginya, Bu. Ya. Kemudian baru dipanen, Bu. Ya. Betul, Bu? Ya, betul. Ada kelompok lain untuk menambahkan? Kelompok lain untuk mendapatkan nilai ada bisa nambahkan? Ya, coba. Pertama itu pembajakan dulu atau pengolahan lahan. Ya. Kemudian disemai padinya, Bu. Ya, betul. Setelah disemai baru melakukan penanaman padi. Setelah penanaman baru pemupukan. Ya. Saling juga dengan penanaman. Ya. Terus kalau ada yang mati padinya dibelakang. Ya. Pemupukan tahap 2 baru menunggu panen, Bu. Ya. Berarti ada 3 tahap dalam pertumbuhan padi. Yang pertama kita ada benihnya dulu terlebih dahulu. Iya, nak? Nah, setelah ada benih, kita tanam di tempat sementara. Di tempat yang sementara untuk melihat pertumbuhan kecambahnya. Kemudian setelah itu kita baru tanam ke sawahnya. Iya, nak? Ya, kemudian kita lihat pertumbuhan padinya dari hari 110 hari hingga 130 hari. Baru terbentuknya beras. Iya, nak? Coba ibu tanya, kita tinggalnya di mana sekarang? Apakah kita tinggal dataran rendah, dataran tinggi, atau di pantai? Ya, dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Lahan pada dataran rendah dimanfaatkan apa? Siapa yang tahu dapat dimanfaatkan apa lahan dataran rendah ini? Pertanian. Ya. Apa lagi? Perkebunan, perumahan, apa lagi? Rumah industri, Bu. Ya. Jadi padi tadi di mana kita bisa? Dataran rendah, Bu. Ya, dataran rendah. Kemudian ada tebu, tebu juga di dataran rendah. Kemudian kelapa sawit. Apa? Coba ibu tanya, apa mata pencarian di dataran rendah? Jadi petani. Apa lagi? Ternak, Bu. Peternak. Apa lagi? Nelayan, Bu, tepi pantai. Dataran rendah, nak. Usahaan, Bu. Ya, kalau di pantai berarti ada perairannya, ada airnya. Nah, selanjutnya ada namanya dataran tinggi. Apa itu dataran tinggi? Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Coba, dataran tinggi sangat cocok dimanfaatkan sebagai lahan apa? Tanah sawit, Bu. Ya, perkebunan, apa lagi? Peternakan dan tempat rekreasi. Misalkannya contohnya perkebunan teh. Pernah ke kebun teh? Pernah, Bu. Pernah. Nah, selanjutnya daerah pantai. Siapa yang pernah ke pantai? Saya, Bu. Ya, pantai adalah daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Coba ibu tanya, apa mata pencarian dari pantai? Nelayan, Bu. Ya, Nelayan, Bu. apa lagi? Bikin garam, Bu. Ya, petani garam. Nah, sekarang tugasnya kerjakan halaman 6. Dari buka bukunya, nak. Udah, Bu. Nah, coba siapa yang dapat menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Coba Maestri Linda.
dataran tinggi, Bu. Ya, terus apa lagi? Tentang pantai, Bu. Ya, ada. Selanjutnya apa lagi yang selain Mas Yunda? Siapa yang dapat menyimpulkan? Bu Aisyah, Bu. Ya, Isa, coba Isa. Wawancara itu tanya jawab, Bu. Ya, betul. Dah, Ibu simpulkan. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Sebelum melakukan wawancara, kita perhatikan yang pertama menentukan topik wawancara. Yang kedua, buat daftar pertanyaan. Yang ketiga, tentukan narasumber. Kemudian kita bisa melihat 3 tahap pertumbuhan padi. Selanjutnya ada namanya dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Sampai di sini anak ibu paham? Ada pertanyaan? Dah, karena waktu kita sudah habis, kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Widya Anugrahana dan presentasi